Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara kekasih, dimanapun Bapak Ibu Saudara kekasih berada. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan kembali oleh Tuhan untuk kita beribadah, untuk kita memuji Tuhan, untuk kita siap menerima akan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kekasih, kita datang pada Tuhan, kita satukan hati kita satukan roh kita untuk kita datang pada Tuhan dengan berdoa. Mari kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Selamat pagi Bapa Surga, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan Roh Kudus. Kami mengucap syukur Tuhan pada pagi ini Tuhan, karena oleh kasih setiamu Tuhan, oleh karena anugerahmu Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh beribadah kembali Tuhan, dengan mengucap syukur Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan. Hari lepas hari sepanjang minggu ini Tuhan, Kau telah memberkati akan kami Tuhan Yesus. Tiba saatnya Tuhan, kami pada hari ini Tuhan akan beribadah Tuhan, akan memuji Engkau dan akan menyembah Engkau ya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Engkau berkati akan kami sebagai pelayan mimbar Tuhan, kiranya Kau berkati akan kami Tuhan. Kau berkati akan alat-alat yang kami pakai Tuhan. Kiranya Tuhan melalui alat-alat yang kami pakai Tuhan, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Tuhan, yang nanti akan berikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya melalui hamba-Mu ini Tuhan, setiap firman yang keluar dari lidah bibirnya Tuhan, boleh memberikan kami kekuatan, roh kami disegerakan kembali Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan Tuhan, ibadah pada pagi hari ini dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, untuk seluruh jemaat GKI Pekundian Timur khususnya Tuhan Yesus. Dimanapun mereka berada Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati akan mereka juga Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Sekalipun ku berjalan lewat lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu Yesus. Kau Allahku yang setia.
lewat lembah kekelaman. Namun tangan-Mu selalu menopang kami Tuhan. Tangan-Mu selalu menopang hidupku saat ku dalam ketakutan. Kau hadir di sisiku Dan Engkau berkata, jangan takut. berkata, jangan takut. Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku untuk selamanya. Ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan yang seperti-Mu Yesus, Yesus, Kau Allahku yang setia. Mari dengan segenap hati kita dengan pujian ini. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti Tuhan. Sungguh terbukti Di sepanjang hidup kami. di sepanjang hidupku untuk selamanya. Ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus, Kau Allahku. Tiada Tuhan yang seperti-Mu Yesus. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Oh, tiada yang seperti-Mu Tuhan. Tiada yang seperti-Mu Yesus. Oh, Kau Allah yang setia. Kasih-Mu sungguh besar Tuhan. Oh, haleluya. Engkau sungguh setia Tuhan. Oh, Yesus, Yesus Tuhan. Hanya Padamu kami percaya. Oh, hanya Padamu Yesus kami berserah. Kami percaya. Haleluya. Oh, haleluya. Hanya Yesus yang kami sembah. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Engkau
Engkau sungguh besar Tuhan. Oh Yesus, Engkau setia. Engkau Allah yang ajaib. We worship you. We worship you, Jesus. Oh, hallelujah. Hallelujah, Yesus. Meskipun sekalipun kami berjalan dalam lembah kekelaman Tuhan, namun tangan-Mu selalu menopang kami Tuhan. Engkau selalu menyertai kami. Sebab itu kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kesetiaan-Mu, untuk kebaikan-Mu Tuhan. Yesus, Yesus, mengucap syukur Tuhan. Haleluya, Yesus. Tiada Allah yang seperti Engkau Tuhan Yesus. Engkau relakan tubuh-Mu Tuhan, disalibkan untuk menebus akan setiap kami Tuhan. Ini kami Tuhan, umat-Mu Tuhan. Pakai kami Tuhan untuk menjadi alat-Mu Tuhan. Kami tidak bisa hidup di luar Engkau Yesus. Engkaulah sumber pengharapan kami. Engkaulah Allah yang kami percaya, Allah yang hidup. Hanya kepadamu Yesus kami percaya Tuhan. Haleluya. Kasih-Mu Tuhan telah mengubah kami Tuhan menjadi ciptaan yang baru Yesus. Di dalam Engkau Tuhan Yesus. Pegang tangan kami Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Kasih-Mu, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku. Semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan,
kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamatku. Oh Yesus, Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamatku. Engkaulah alasan, Engkau alasan selamatku hidup, Engkau alasan selamatku hidup. Oh Tuhan, Kau alasan kami. Oh Yesus, Kau yang memilih kami Tuhan. Oh Yesus, ini kami Tuhan, pegang tangan kami, jangan lepaskan kami Tuhan. Jamah kami Yesus, pulihkan kami Tuhan. Yesus, oh jamah kami, pegang kami Tuhan, jangan pernah lepaskan kami Tuhan. Jesus, we worship you, Jesus. Yesus Tuhan. Oh Yesus. Kalaupun sampai hari ini Tuhan kami masih ada Tuhan, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Bukan kami yang memilih Engkau Tuhan Yesus, tapi Engkau yang telah memilih kami Tuhan. Kami orang yang tidak layak Tuhan. Sebab itu kami ucap syukur Tuhan Yesus, oleh kasih anugerah-Mu Tuhan, Engkau telah memilih kami Tuhan Yesus. Ini kami, ini hidup kami Tuhan. Pakai kami Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan. Pegang tangan kami Tuhan. Kami sangat lemah Tuhan Yesus. Kami tidak bisa hidup di luar Engkau Tuhan Yesus. Karena keselamatan hanya ada di dalam nama-Mu Yesus. Kesembuhan hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Yesus, pegang tangan kami. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar
kasih-Mu, Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkaulah alasan kami hidup untuk melayani-Mu Tuhan. Selama ku hidup, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan. Sekali lagi, Yesus, mari kita angkat tangan kita. Ini tangan-tangan kami yang terangkat Tuhan. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamaku. Engkau alasan, Engkau alasan selamaku hidup. Engkau alasan selamaku hidup. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Mama is my hero. Kalau aku, pahlawanku Mama. Aku mau jadi pahlawan kecil. Pahlawan kecil adalah yang berusaha ingin menjadi besar dengan ingin tahu tentang firman Tuhan. Pantang menyerah. Pahlawan kecil adalah aku. Ayah dan ibu bimbinglah aku. Pahlawan kecil adalah aku. Papa dan Mama bimbinglah aku ya. Papa, Mama bimbinglah aku. Pahlawan kecil adalah aku. Papa, Mama bimbinglah aku. Bapak Ibu semua yang dikasih kepercayaan oleh Tuhan, dikasih putra maupun putri untuk diasuh dan dididik. Didiklah mereka putra-putri Anda sesuai dengan jalan Tuhan, sesuai dengan firman yang Anda ketahui. Karena bagi anak-anak itu besok kalau sudah besar, di luar sana mereka akan bergaul. Kalau Anda sudah mengajarkan kebenaran firman Tuhan, besok anak-anak itu di luar akan ingat firman itu untuk dilakukan di dalam kehidupan mereka semua. Amin. Anak menjadi jealous kalau mamanya selalu pegang HP, minta perhatian, dan maunya buat dia saja. Oke lah. Membagi waktu di rumah sebaik-baiknya, waktu belajar dan kebutuhan mereka sehari-hari. Mendidik di sekolah dan tak lupa mendidik di rumah. Sebagai orang tua, kita memiliki tanggung jawab untuk anak-anak kita. Jadi, sesibuk apapun kita perlu memberikan perhatian terhadap anak kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Shalom. Mari kita akan bersama-sama untuk mendengarkan renungan firman Tuhan. Kita akan siapkan hati kita dan kita akan meminta Roh Kudus untuk memberikan kepada kita kekuatan dan hikmat untuk mencerna firman-Nya. Mari kita akan berdoa, saudaraku. Kami mengucap syukur karena Engkau sungguh baik, Engkau sudah menyertai hidup kami, Engkau sudah memberkati hidup kami. Terima kasih. Sangat luar biasa kasih dan cinta Tuhan yang tidak pernah berhenti. Saat ini kami rindu belajar kembali akan firman-Mu. Nyatakan kehendak dan rencana-Mu lewat apa yang kami baca pada saat ini. Dalam nama Yesus, amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, setiap kali mengikuti reuni atau setiap kali ada
grup WhatsApp misalnya dibuat dalam satu sekolah, grup alumni dari sekolah itu biasanya ada gap yang cukup panjang, yang cukup terasa ketika berkumpul bersama. Generasi dari kakak-kakak angkatan biasanya akan canggung ketika bersama-sama dengan generasi dari adik-adik. Karena mungkin usianya sudah berbeda, hobinya berbeda, cerita di tiap angkatan selalu berbeda. Dan setiap angkatan memiliki kekhasan masing-masing. Saudaraku yang terkasih, ketika WhatsApp itu di grup WhatsApp berbicara tentang satu topik misalnya, biasanya yang sekali langsung merespon adalah teman-teman satu angkatan. Karena mereka nyambung dengan bahasanya. Tetapi ketika kakak-kakak tingkat tidak mengerti, kadang-kadang kakak tingkat akan menegur mereka yang berkata, ini grup ya, tolong bicarakan apa yang bisa dipahami oleh semua anggota grup. Kalau mau bicara yang seperti itu, japri saja. Biasanya begitu. Mengapa? Karena selalu ada perbedaan pergumulan, perbedaan perjuangan dalam setiap angkatan. Nah, saudaraku yang terkasih, hari ini kita akan belajar tentang satu keadaan yang hampir mirip dengan itu. Kita akan membuka di dalam Alkitab kita, kitab Hakim-Hakim. Mari kita membuka kitab Hakim-Hakim pasal yang kedua. Kita akan membuka di ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-12. Hakim-Hakim 2 ayat 6 sampai 12. Saya akan bacakan buat saudara semua. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun hamba Tuhan itu mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres di pegunungan Efraim di sebelah utara Gunung Gaas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain, dari antaranya Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka, dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Generasi Yosua adalah generasi yang luar biasa keren ceritanya. Luar biasa menorehkan sejarah tinta emas yang sungguh berpengaruh bagi kehidupan orang-orang Israel yang waktu itu eksodus bersama-sama keluar dari Mesir. Tuhan memimpin mereka, bahkan ketika mereka ragu-ragu untuk masuk ke tanah Kanaan, generasi Yosua berhasil mementahkan keraguan itu. Mereka berhasil mengalahkan orang-orang enak yang dikatakan bangsa yang dengan perawakan yang besar, bangsa yang memiliki kekuatan yang dahsyat, yang mereka takut terhadap orang-orang enak itu. Tetapi Yosua berhasil menaklukkannya satu persatu. Yosua menorehkan tinta emas dengan membawa orang Israel masuk ke tanah perjanjian. Dan Yosua juga membawa orang Israel untuk bersumpah setia kepada Tuhan dengan mengikuti hukum-hukum yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Tapi apa yang terjadi? Kalau kita membaca setelah kisah keemasan itu, orang Israel datang di tanah perjanjian itu, mereka dihormati luar biasa. Saudaraku, ketika mereka sudah sampai di sana dan Yosua berkata, kamu taklukkan sendiri daerahmu.
dan kamu berjuanglah untuk memiliki wilayahmu sendiri. Maka Yosua mulai pensiun. Dia melepaskan semuanya, dan setelah membawa orang Israel kepada Tuhan, Yosua meninggal. Dikatakan bahwa ayat yang ke-7, bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan mereka yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Artinya, selama Yosua hidup, selama teman-teman Yosua hidup, selama orang-orang yang mendengar cerita dan melihat sendiri bagaimana Allah berkarya, Allah membuat tembok Yeriko hancur, Allah memberikan mereka makan dan minum, Allah membuat mereka mampu mengalahkan bangsa-bangsa yang ditakuti. Ketika mereka semuanya masih hidup, orang-orang yang menjadi pelaku sejarah masih hidup, semua bangsa itu beribadah kepada Tuhan. Luar biasa bukan? Apa yang Yosua lakukan. Tetapi keadaan berbalik di ayat yang ke-10. Dan inilah yang sebetulnya menjadi titik poin berangkatnya kisah hakim-hakim ini. Ayat yang ke-10. Dan seluruh angkatan itu, setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi bangsa Israel. Muncul generasi yang lain, bukan generasi yang lama, generasi yang baru dengan ciri khasnya adalah tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya. Jadi ada muncul setelah beberapa waktu, ada satu angkatan di mana mereka benar-benar mereka asing dengan Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana mungkin angkatan itu tidak mengenal Tuhan? Bagaimana mungkin angkatan itu tidak mengingat apa yang dilakukan Tuhan kepada bangsanya? Bukankah apa yang dilakukan Yosua itu heroik? Bukankah apa yang dilakukan generasi Yosua itu luar biasa keren? Tapi kenapa hanya sampai di angkatan itu? Dan setelah itu angkatan itu mulai hambar, mulai abu-abu, mulai tidak kelihatan berwarna, hingga pada akhirnya betul-betul tidak ada warnanya. Mengapa itu bisa terjadi? Bagaimana mungkin generasi yang begitu luar biasa dipakai Tuhan digantikan oleh generasi yang tidak mengenal Tuhan? Bahkan cerita tentang segala yang dilakukan Allah, yang menjadi cerita turun-temurun, tidak dikenal. Seakan-akan dia benar-benar bangsa yang baru, bangsa yang tidak tahu bahwa mereka sudah dituntun oleh Allah. Bagaimana mungkin itu terjadi? Padahal kalau kita membaca di dalam Ulangan pasal 6 ayat yang ke-6 sampai 9, mari kita baca bersama-sama satu bagian firman Tuhan. Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-6, mari kita akan lihat sama-sama. Bunyinya begini. Apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Ayat ini jelas mengatakan apa yang sudah dilakukan Allah, segala yang dikatakan oleh Allah harus diperhatikan dan mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anak mereka. Membicarakannya setiap hari, membicarakannya dalam setiap kegiatan kehidupan, dan bahkan juga
membuatnya hidup dalam rumah mereka. Tidak cuma sekedar dibicarakan, tapi menghidupkannya, dilakukan dalam setiap aspek kehidupan mereka. Bukankah ini perintah di dalam Taurat itu? Dan ini jelas. Kenapa sampai ada bangsa yang muncul, generasi yang benar-benar tidak mengenal Tuhan? Aneh bukan? Kita lihat lagi, Yosua. Mari kita lihat sama-sama bagaimana perjanjian orang Israel terhadap Allah. Yosua pasal 24, kita akan melihat di ayat yang ke-19. Bunyinya begini. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab dialah Allah yang kudus. Dialah Allah yang cemburu. Dia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing. Maka ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu serta membinasakan kamu. Dan setelah ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kamulah saksi terhadap kamu sendiri bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Jawab mereka, kamilah saksi. Yosua berkata, maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah dan firman-Nya akan kami dengarkan. Lihat, ada komitmen antara bangsa Israel dengan Allah sendiri. Tapi ternyata dua hal itu tidak menghentikan munculnya generasi yang dikatakan generasi yang tidak mengenal Tuhan. Generasi yang benar-benar jauh dari Tuhan, yang membuat Tuhan itu begitu marah. Apa yang dilakukan oleh generasi itu? Mari kita lihat sama-sama di ayat 12. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekitar mereka. Dan sujud menyembah kepadanya sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Kata menyakiti itu dalam bahasa aslinya berarti membangkitkan kemarahan. Mereka berpaling kepada bangsa-bangsa yang lain, Allah-Allah bangsa lain. Mereka meninggalkan Tuhan dan mereka ikut menyembah Allah lain. Bayangkan apa yang terjadi sebetulnya. Kenapa generasi ini jadi begitu, saya tanda kutip, rusak dalam iman. Kalau saya boleh melihat kemungkinan generasi ini menjadi seperti itu karena melonggarnya aturan-aturan terhadap pewarisan iman dalam keluarga. Kalau kita membaca ulangan tadi, tanggung jawab untuk mengajarkan tentang Allah ada di tangan keluarga. Bukan sinagog, keluarga. Itu yang paling utama. Kalau terjadi muncul generasi yang tidak mengenal Tuhan, keluarga punya andil besar kemunculan generasi yang seperti ini. Kemungkinan terjadi pelonggaran aturan-aturan sehingga akhirnya upaya untuk memperkenalkan Allah itu tidak lagi menjadi semangat dan fokus dari tiap-tiap keluarga. Keluarga-keluarga tidak lagi menceritakan tentang Allah, keluarga-keluarga tidak lagi berbicara tentang Allah, tidak lagi menghidupkan kisah tentang Allah. Sehingga akhirnya muncul generasi yang tidak mengenal Tuhan. Apa yang terjadi selanjutnya? Kalau kita membaca kitab Hakim-Hakim, generasi ini memunculkan kekacauan-kekacauan. Oleh karena itu saudaraku, betapa pentingnya pendidikan iman di dalam keluarga. Betapa pentingnya
para orang dewasa memperhatikan pertumbuhan iman generasi-generasi muda. Betapa pentingnya gereja terus mendorong para orang tua untuk belajar terus, mengikuti perkembangan zaman, dan mendampingi anak-anak muda bertumbuh dalam iman percaya yang benar kepada Kristus. Kalau tidak, muncul generasi seperti ini, rusak. Kita lihat sendiri kisah hakim-hakim. Semua cerita ini terus berulang. Mereka jauh dari Tuhan, memberontak dari Tuhan, diserang bangsa lain, mereka berteriak kepada Tuhan, Tuhan tolong, ada aman. Setelah aman mereka lupa lagi sama Tuhan, terus begitu, bagaikan lingkaran setan. Kenapa? Karena mereka tidak memahami betul iman percaya mereka kepada Allah. Saudaraku yang terkasih, mari saat ini di bulan keluarga ini, kalau bulan Oktober ditetapkan oleh majelis sebagai bulan keluarga, mari arahkan pandangan kita kepada anak-anak muda yang ada di gereja ini. Anak-anak muda yang saat ini juga mungkin adalah anak-anak kita. Yang mungkin kita berkata kepada mereka, kamu masih kecil. Sudahlah, tidak apa-apa. Tidak usah baca Alkitab banyak-banyak. Tugasmu masih terlalu banyak untuk dikerjakan. Tidak perlu baca Alkitab. Sudah, kamu sudah terlalu capek. Tidak perlu ke gereja. Kalau nanti kita sudah mulai ibadah offline. Untuk anak-anak sekolah minggu. Bahkan untuk menonton video, kita katakan, sudah, kamu sudah terlalu capek, tidak usah, tidak apa-apa. Ketika kita melonggarkan segala sesuatu, aturan-aturan, kebiasaan-kebiasaan untuk mendengar firman Tuhan, sadarkah kita itu berpengaruh terhadap munculnya generasi-generasi seperti di ayat yang ke-10 tadi. Generasi yang setelah kita tidak ada, tidak mengenal siapa Tuhannya. Generasi yang setelah kita nanti, generasi kita habis. Generasi itu tidak kuat menghadapi keadaan dan akhirnya mereka meninggalkan Tuhan. Generasi yang rapuh, generasi yang labil, generasi yang tidak mengenal bagaimana kita berkomunikasi dengan Tuhan secara benar. Ini tanggung jawab kita. Oleh sebab itu mari kita belajar sebagai para orang tua, untuk kita terus membangkitkan kerinduan kita, terus belajar akan firman. Orang tua adalah satu-satunya teladan hidup dari anak-anak yang ada di rumah kita. Kita seringkali berkata kepada anak kita, belajar Tony, belajar Tonyo, tapi kita nontonnya sinetron berjam-jam. Kita tidak pernah baca buku, tapi paksa mereka baca buku. Kita berkata kepada mereka, mbok ya hemat, jangan pakai uang buat beli ini itu. Tapi kita sendiri kalap kalau kita pergi shopping, menghabiskan banyak barang, menghabiskan banyak uang untuk membeli barang. Tekan sana, tekan sini, tiba-tiba ada paket online, paket belanja online, paket belanja online. Kita boros, tapi kita suruh mereka berhemat. Orang tua adalah kunci dari pertumbuhan iman anak-anak kita. Di zaman sekarang, kita sebagai orang tua sibuk mencari uang. Kadang kita berkata, gereja tak titipkan anakku kepadamu, enggak salah. Sekolah, tak sekolahkan di sekolah Kristen, enggak salah. Tetapi tetap orang tua memegang 80% bahkan lebih pertumbuhan iman anak-anaknya. Oleh karena itu, apa yang harus dilakukan? Orang tua harus belajar terlebih dahulu. Orang tua harus direformasi terlebih dahulu. Orang tua harus sadar, saya adalah penanam pewarisan tentang kerajaan Allah. Saya harus punya pandangan yang benar tentang Allah. Saya harus mau belajar. Saya harus mau terus melihat perkembangan iman yang terjadi. Saya harus membawa firman ini relevan dengan kehidupan mereka. Tidak sekadar menjadi aturan, tetapi menjadi gaya hidup. Mari kita mendorong anak-anak kita takut akan Tuhan. Tapi terlebih dahulu,
kita sebagai orang-orang dewasa yang ada di sekitarnya, terutama para orang tua, kita harus memacu diri kita untuk kita terus mencintai firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita akan baca bagian yang terakhir dari ayat yang akan kita renungkan saat ini. Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-23. Kolose pasal 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Mendidik bukan perkara yang mudah. Kita tahu sendiri kan bagaimana caranya selama masa pandemi ini, betapa orang tua berteriak-teriak, aku pengen kebebasan. Selama ini aku bisa pergi kemana-mana, aku bisa shopping, tidak perlu mendampingi anakku belajar. Ternyata anakku seperti ini. Saya berpikir inilah cara Tuhan mengembalikan fitrah kita sebagai orang tua yang mendampingi anak-anak belajar. Dan inilah saatnya kita mengenal anak-anak kita, mendoakan mereka, mendampingi mereka untuk mereka bertumbuh bersama. Saya yakin ketika pandemi ini selesai nanti, hubungan antara anak dan orang tua akan jauh lebih berkualitas dibandingkan yang dulu. Saya yakin itu akan ada perubahan yang besar. Dan inilah cara Tuhan memaksa kita. Mari kita saat ini sebagai para orang tua, lakukan yang terbaik buat anak-anak muda. Jangan kita abaikan mereka. Didik dengan takut akan Tuhan. Lakukan semuanya seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Lakukan semuanya berdasarkan firman. Bukan berarti semuanya harus sesuai firman, harus letter lux dan sebagainya, tidak. Tetapi kita menghidupi firman itu dalam hidup kita. Intinya kita tangkap. Ayatnya kita pegang baik-baik. Sehingga kita boleh menghidupkannya dalam hidup kita sehari-hari. Membicarakannya, memikirkannya bersama. Sehingga pada akhirnya anak dan orang tua sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Mari kita belajar. Kalau kita adalah kakek nenek, grandpa, grandma, oma, opa, kita tetap harus terus belajar. Karena kita adalah orang dewasa yang mendampingi mereka juga. Jangan dikira kalau sudah jadi grandpa, berarti sudah tidak perlulah saya, tidak perlu aku melakukan itu, sudah ada anakku. Bukan. Cucu itu tetap butuh figur teladan. Dan kitalah teladan bagi mereka. Mau menjadi generasi yang sama seperti generasi Yosua? Teruslah hidup dalam firman. Jangan biarkan generasi ini berlalu tanpa ada firman Tuhan yang masuk dalam hidup mereka. Generasi ini akan hancur. Tetaplah kita jalani hidup kita, lakukan tugas kita, menghidupkan pewarisan iman, mengajarkan tentang Kristus, memperkenalkan Kristus kepada anak-anak kita. Dorong mereka ke sekolah minggu, dorong mereka ke kelas remaja, dorong mereka di kelas pemuda, motivasi mereka, dan dorong diri kita sendiri beribadah dengan benar. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapak di surga, kami bersyukur kalau kami boleh melihat bagaimana generasi-generasi yang sudah lalu itu menorehkan sejarahnya. Dalam kitab Hakim-Hakim ini kami melihat bahwa ada satu generasi yang luput dari pengajaran firman dan pada akhirnya mereka membuat kekacauan. Pada akhirnya mereka jauh daripadamu dan menyakiti hatimu. Kami tidak ingin generasi sesudah kami mengalami hal yang sama. Kami rindu untuk kami membawa firman Tuhan itu bagi anak-anak kami, bagi anak-anak muda di gereja ini. Walaupun itu bukan anak-anak kami, walaupun itu bukan keluarga kami, tapi kami punya kewajiban untuk mendidik mereka dengan firman Tuhan. Berikan kepada kami kerinduan untuk belajar. Berikan kepada kami kerinduan untuk mengerti firman-Mu. Supaya ketika kami mengajarkannya kepada mereka, mereka pun juga bisa melihat teladan hidup lewat hidup kami. Terima kasih Tuhan, pimpinlah kami, berilah hikmat kepada kami. Beri hikmat kepada gereja di tempat ini, untuk bisa meraih mereka, membawa mereka kepada Kristus dengan sungguh. Sehingga benar-benar generasi selanjutnya
dari gereja ini adalah generasi-generasi Yosua yang sama, memiliki visi yang sama, yang memiliki semangat yang sama, yang memiliki rasa cinta kepada Tuhan dan kesetiaan kepada Tuhan yang sama. Sehingga hidup anak-anak kami makin berbuah di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk perenungan kami pada hari ini. Kami rindu melakukan segala yang ingin kami kerjakan buat Tuhan, memberi yang terbaik bagi-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Shalom. Kita bersyukur saudara untuk ibadah pada pagi ini. Saya percaya kita semua telah beroleh kekuatan berkat lewat ibadah pada pagi ini. Kita diberkati lewat puji-pujian, penyembahan, lewat kebenaran firman Tuhan, dan kita diberkati dalam banyak perkara. Saudara, sebelum kita tutup akan ibadah pagi ini, ada satu hal yang ingin saya sampaikan, ya saudara, singkat saja. Minggu depan, yaitu tanggal 17 Oktober, ya seperti tahun-tahun yang lalu, kita ingin mengadakan pengucapan syukur atas kasih Tuhan, pemeliharaannya, penyertaannya buat kita semua, jemaat Tuhan. Dan kita merasakan penyertaan akan Tuhan. Nah, biarlah saudara, minggu depan kita semua bersyukur kepada Tuhan. Nah, kita boleh mengerti tahun 1994 kita menikmati satu bangunan gereja yang kita tempati saudara di Pekundan Timur 16 ini. Lalu saudara dari generasi yang satu beralih kepada generasi yang lain, ya. 1994 saya boleh katakan generasi 94. Sekarang saudara kita melihat munculnya generasi remaja, pemuda, saudara. Bahkan kita sekarang itu berada di dalam generasi milenial. Banyak orang mengatakan ini generasi Gen Z. Maksudnya generasi Z. Nah, mari biar kiranya minggu depan kita mengucapkan syukur ya kepada Tuhan. Kemudian saudara-saudara, firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Yuda Dianto dari Chicago, Amerika Serikat. Ya. Nah, biar kiranya kita semua memperoleh berkat ya melalui ibadah pengucapan syukur kita. Nah, itu saja saudara yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Mari kita sekarang akan tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Kami kembali datang kepadamu. Kami bersyukur Tuhan, karena di dalam segala perkara Tuhan punya rencana untuk hidup kami. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami terima pada pagi ini, yang menjadi kekuatan untuk hidup kami. Terima kasih firman-Mu itu hidup, dan firman-Mu itu tidak pernah kembali dengan hampa, tetapi akan berhasil oleh karena pekerjaan daripada Roh Kudus. Biar kiranya kami bertumbuh, kami berbuah, kami bersyukur untuk segala hal. Demikian juga Tuhan, kami pun ingin bersyukur untuk rencana minggu depan, di mana kami boleh bersama-sama mengucapkan syukur kepada Tuhan. Kami ingat penyertaan Tuhan untuk kami. Kami boleh menengok ke belakang sebentar, tetapi kami juga mau mengarahkan mata kami ke depan lebih jauh lagi. Terima kasih untuk
generasi demi generasi yang sudah Tuhan kirimkan ke gereja kami, dan kami boleh melihat generasi masa sekarang. Biar Engkau Tuhan beserta dengan generasi ini, pakai mereka lebih indah, lebih mengherankan, lebih memuliakan akan Tuhan. Berkati kaum muda, berkati kaum remaja, berkati semua anak-anak sekolah minggu, berkati juga mereka yang telah berada di dalam usia lanjut. Tangan Tuhan telah beserta dengan gerejamu di tempat ini. Kami juga ingin mengucapkan syukur dan mendoakan untuk perkembangan daripada usaha daripada pemerintah kami. Terima kasih berkat-Mu untuk pemerintah kami dalam segala macam hal. Dari segi ekonomi, juga dari segi sosial, bahkan dari segi politik, juga dari segi kesehatan. Kalau kami boleh mendengar serta menyaksikan perkembangan makin surutnya penularan daripada virus COVID. Oh, terima kasih. Dan secara khusus untuk kota kami, kota Semarang, kami boleh melihat turunnya, melandainya akan virus COVID ini. Kami sungguh bersyukur, berterima kasih. Tuhan akan terus melanjutkan, bahkan bukan hanya untuk kota kami saja, tetapi untuk seluruh Jawa Tengah, bahkan provinsi-provinsi lain, bahkan yang ada di seluruh Indonesia. Terima kasih Tuhan buat semuanya itu. Kami bersyukur dan kami mau menyerahkan segalanya di dalam tangan Tuhan. Tuhan tetap beserta dan memimpin kehidupan daripada gereja-gereja Tuhan. Biar kiranya gereja Tuhan tetap menyaksikan akan nama Tuhan Yesus, akan banyak jiwa-jiwa baru boleh dibawa percaya kepada Tuhan. Biar nama Tuhan dimuliakan. Dan kami rindu sebelum Tuhan datang untuk kedua kalinya, akan ada banyak jiwa-jiwa bertobat kepadamu untuk diselamatkan. Terima kasih buat semuanya itu. Terpujilah namamu Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sekarang jemaat Tuhan, tadahkan hatimu di hadapan Tuhan dan terimalah akan berkat-Nya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih kesetiaan Allah Bapa di dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus, kiranya beserta dengan saudara-saudara sekalian, dari sekarang ini sampai selama-lamanya, sampai pada waktu Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya. Amin. Sungai yang mengalir lembut gemercik, seperti burung merpati damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kamu sekarang.
atas